Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem Manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita sebagaimana biasa setiap Rabu sore. Kita akan mempelajari Injil Yohanes. Sekarang kita akan yang akan kita pelajari hari ini adalah Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Kita sudah sampai pada chapter ke-44, yaitu bacaan dari Yohanes pasal 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Terima kasih. Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 ini, menurut kebanyakan pendapat dari para ahli biblika, besar kemungkinan ini bukan bagian dari isi Injil Yohanes di sini. Karena di dalam manuskrip-manuskrip yang lain, bagian ini ditempatkan dalam tempat-tempat yang berbeda. Misalnya, ditempatkan sesudah Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Ya, coba kita baca di sana. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, baru taruh di situ kisah ini. Atau juga pernah di dalam manuskrip lain terletak pada sesudah pasal 8 ayat 44. "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Ya. Dan juga pernah ada manuskrip lain yang meletakkan ini di sesudah pasal 21 ayat 25. Tolong kita baca. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya. Dan ada satu manuskrip yang menempatkan pasal ini di dalam Lukas 12, sesudah Lukas 21 ayat 38. "Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia." Ya, terima kasih. Jadi dari bukti-bukti manuskrip ini kelihatan bahwa Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 3 ini bukan bagian daripada Injil Yohanes yang ditempatkan di sini.
Tapi kelihatannya itu bukan sesuatu yang di luar Injil. Mungkin ini merupakan satu tradisi lisan yang mungkin berasal dari gereja Barat. Dan memang itu bagian dari kitab suci, hanya karena itu adalah tradisi lisan, tidak ditempatkan pada salah satu dari keempat Injil ini, sehingga akhirnya ditempatkan di tempat-tempat yang lain, maksudnya tidak ditempatkan pada tempat yang ada sekarang ini maksudnya, tapi selalu ada di dalam manuskrip itu di tempat-tempat yang berbeda, menunjukkan memang dari awal itu diakui dari bagian dari Injil. Nah, pada akhirnya ini ditempatkan pada tempat yang sekarang ini. Dan ini ditempatkan sebelum abad keempat. Karena apa? Karena Bapak Suci, Bapak Gereja Yohanes Chrysostomos yang sangat dikenal sebagai Chrysostomos, artinya si mulut emas, yang sangat sangat dalam di dalam pembahasan kitab sucinya. Dia tidak membahas bagian daripada Injil Yohanes yang sedang kita pelajari ini. Jadi mungkin waktu itu belum ditempatkan di tempat yang ada sekarang, ya. Jadi mungkin ini ditempatkan kemudian setelah abad keempat. Tapi sudah ada di tempat-tempat lain, bukan pada pasal yang ada pasal yang ada kita baca sekarang ini. Tapi apapun itu, dimanapun letaknya, tapi ini adalah bagian dari pemberitaan Injil yang merupakan tradisi lisan di dalam gereja yang telah diakui sejak zaman purba. Untuk itu, marilah kita pelajari perikop kita kali ini. Lalu mereka pulang. Yang pulang siapa? Ya orang-orang yang tadinya orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang yang ada di Bait Allah yang bertemu dengan Yesus waktu itu, masing-masing ke rumahnya. Ya, karena ini sudah malam. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tempatnya tidak jauh daripada Bait Allah. Jadi Yesus sering bertemu dengan murid-muridnya di situ untuk berdoa atau mungkin untuk mereka diskusi dan lain-lain. Ya. Nah, dikatakan pagi-pagi benar, ya mungkin malam itu dia menginap di Bukit Zaitun itu, tidur situ mungkin dengan para muridnya. Lalu pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, ya karena tempatnya memang tidak jauh, ya. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ya, karena Yesus sudah terkenal ya dengan mukjizatnya, dengan ajarannya, maka dimanapun ia muncul, dimanapun dia nampak, orang pada berkerumun untuk mendengarkan ajarannya. Dan dikatakan di sini, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang padanya, ia duduk dan mengajar mereka. Dan ini adalah merupakan kebiasaan Yesus dalam mengajar orang banyak. Nah, selanjutnya dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi sedang orang-orang lain itu begitu tekunnya mendengarkan ajaran Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memang membenci Yesus, yang mungkin mereka tidak senang karena Yesus pengaruhnya melebihi pengaruh mereka kepada umat di dalam mengajar. Dan juga karena mungkin Yesus dianggap oleh mereka bukan saja sebagai saingan, tetapi juga sebagai pengajar sesat, terutama karena Yesus tidak menekankan pada hari Sabat, gitu. Yesus mengaku dirinya Mesias. Ini hal-hal yang sangat sensitif bagi orang Farisi, sehingga mereka berusaha untuk melenyapkan Yesus ini, karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Maka caranya gimana? Mereka harus punya cara yang memang dianggap Yesus melanggar hukum kalau dia salah memberikan jawaban, salah memberikan keputusan dari masalah ini. Caranya ialah
Mereka membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kelihatannya orang ini sedang melakukan perzinahan, lalu ketahuan sama orang-orang ini, lalu ditangkap gitu ya. Nah, ditangkap lalu dibawa kepada Yesus. Ya. Nah, padahal kalau menurut Taurat, jikalau orang kedapatan berbuat zina, ya, orang kedapatan berbuat zina, yang harus dibawa kepada hakim atau dibawa kepada, dalam hal ini Yesus ya dianggap untuk menghakimi kepada orang yang dapat menentukan salah tidaknya orang ini, harus dua-duanya, laki-laki dan perempuan dia. Jadi dalam ini orang-orang ahli Taurat ini dan orang Farisi juga melanggar Taurat karena dia hanya membawa perempuannya saja. Sementara dia ingin melihat kesalahan Yesus, mereka sendiri sudah melanggar Taurat lebih dulu dengan hanya membawa perempuannya ini kepada Yesus, laki-lakinya tidak. Ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, ya, supaya dilihat semua orang. Memang sengaja dipermalukan, sengaja dibuat itu menjadi jelas supaya kalau nanti seandainya Yesus memberikan keputusan yang salah, semua dapat lihat dan semua dapat melakukan tuduhan dan mungkin akan menghakimi Yesus. Lalu berkata kepada Yesus. Siapa yang berkata kepada Yesus? Ya, ahli Taurat dan orang Farisi ini. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Jadi orang itu tanya di depan Yesus, lalu ditunjukkan masalahnya. Musa, kata mereka, dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka merujuk pada Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Keduanya. Kenapa yang laki-laki nggak dibawa di sini? Menurut Taurat yang harus dihukum mati keduanya. Kenapa hanya perempuannya saja? Di sini saja sudah cacat hukum. Mereka hendak menjebak Yesus, tapi mereka sendiri sudah melakukan kesalahan. Kita baca juga Ulangan 22 ayat 22 sampai 24. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Keduanya. Jadi kalau menurut hukum Taurat, dua-duanya harus dibunuh, bukan salah satu. Jadi di sini para pimpinan agama ini tidak tertarik pada keadilan, tidak tertarik pada ingin menepati hukum Taurat, tapi tertarik bagaimana mereka dapat menjebak Yesus. Niatnya sudah niat buruk, niatnya sudah niat jahat. Agama hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini banyak. Jadi kalau gitu, bahwa agama itu digunakan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan pribadi, itu bukan fenomena zaman sekarang aja. Itu sudah terjadi pada paling tidak pada zamannya Yesus di dalam kisah yang kita baca ini. Ya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Kayak itu kan. Jadi mereka tidak peduli tentang mengikuti, mentaati hukumnya Tuhan, atau takut akan Tuhan, peduli tentang kesucian, peduli untuk mentaati peraturan-peraturan. Yang ada dalam hati mereka adalah kebencian. Yang ada dalam mereka adalah untuk mencari alasan bagi menyalahkan Yesus dan bagi menjebak Yesus. Ini banyak pengkhotbah ya, namanya dalam satu tempat bergereja, terus di dalam
Di dalam gereja itu dia ingin mengkritik salah satu daripada anggota gereja atau siapa saja rival dalam gereja itu. Mereka menggunakan khotbahnya, menggunakan ayat-ayat bukan untuk mengajar kebenaran, tapi digunakan untuk menyerang orang. Itu keliru. Prinsipnya sama dengan ini. Menyerang orang melalui khotbah. Menyerang orang menggunakan ayat. Ayat digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak murni, untuk tujuan-tujuan politik. Ya, kita pernah alami dalam negara kita ini. Peristiwa ayat dan mayat dulu kan. Untuk tujuan-tujuan politik, menjatuhkan lawan politik, maka ayat kitab suci dari agama tertentu digunakan untuk mempengaruhi orang, dan akhirnya biasanya kalau masalah-masalah agama itu masalah, apalagi kalau agama masalah politik itu menjadi sangat sensitif dan orang mudah saja terbakar hatinya, dan akhirnya digunakan untuk menyalahi orang, digunakan untuk menjatuhkan orang. Ini jahat. Agama apapun, kitab suci apapun, kalau tujuannya digunakan untuk menjatuhkan orang, untuk menjatuhkan rival, entah itu secara politik, entah apa, itu jahat. Kalau kita mengajarlah tujuannya untuk menuntun umat kepada rasa takut akan Tuhan, menuntun umat pada kehidupan ketaatan kepada Tuhan, bukan menuntun umat untuk kita gerakkan bagi kepentingan kita sendiri. Kita baca kembali ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Gitu? Terus? Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dia tidak menjawab. Dia membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Banyak orang berspekulasi apa yang ditulis oleh Yesus ya di tanah itu ya. Ya memang tidak ada penjelasan apa yang ditulis. Banyak teori disebutkan, mungkin ini, mungkin itu ya. Tetapi kalau kita lihat ayat berikutnya dan reaksi orang atas kata-kata Yesus ini, kita akan melihat, coba kita lihat ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mungkin. Ya, memang tidak ada penjelasannya ya. Mungkin Yesus menulis hukum 10. Jangan menyembah berhala, jangan sujud kepada patung ukiran, hormati ayah ibumu, jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri. Mungkin itu yang ditulis. Karena dia berdiri lalu mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Nah, mereka diingatkan oleh dosa. Maka mungkin ini adalah hukum 10 ini yang dituliskan di depan mata mereka. Untuk menghardik mereka dan untuk membuat mereka sadar. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya apa? Kamu jangan mudah menuduh salah orang ketika kamu tidak tahu kesalahanmu sendiri. Dan sering katakan pada waktu kita menuduh satu orang dengan 1 jari, 3 jari menuduh kita. Dan itulah yang diadakan oleh Yesus. Semut ya. Semut seberang lautan. Ya sebenarnya semut di seberang lautan itu gajah di depan matamu tidak nampak. Banyak orang begitu. Lebih mudah melihat kesalahan orang daripada kesalahan sendiri. Kalau kesalahan sendiri ditunjuk, wah mereka udah mencak-mencak enggak karuan. Tapi mereka selalu mencari yang kecil-kecil di kesalahan orang lain. Hanya tujuannya mereka memuaskan hatinya, kamu salah. Tapi dirinya sendiri tidak sadar. Ini kasus yang terjadi di sini. Dan di sini kita belajar. Lebih baik kita melihat diri kita sendiri sebelum kita melihat kesalahan orang. Ya. Ayat 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya, kelihatannya dia melanjutkan nulis itu. Kalau memang yang ditulis hukum 10. Untuk makin menegaskan kepada mereka, kamu sendiri itu loh pelanggar hukum, kok sekarang mau jadi hakim untuk orang lain. Apa hakmu kalau kamu sendiri orang berdosa, lalu kamu menjatuhi hukuman pada orang lain, pada dosa orang lain? Lihatlah dirimu.
Tobati dirimu sebelum kamu memperdulikan kesalahan orang. Sebab kamu melakukan itu bukan tujuannya memang untuk mengajar orang pada kebenaran. Kamu lakukan ini kan kami demi kebencianmu kepadaku, dan kamu memperalat orang ini untuk tujuan apa yang kau inginkan itu. Terus ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Berarti orang-orang ini hati nuraninya tersentuh. Karena mungkin mereka tidak berzina seperti perempuan ini, tapi apakah mereka tidak menipu? Mungkin mereka tidak menipu, apa mereka tidak mempunyai keinginan untuk mencuri milik orang lain, atau berusaha untuk menghaki apa yang bukan haknya, mengingini milik orang lain. Nah, di sini akhirnya kata-kata Yesus itu menyentuh hati mereka, menusuk hati nurani mereka, dan mereka sadar. Kadang-kadang memang kita tidak sadar pada kesalahan kita sendiri sampai kita disadarkan orang. Orang-orang itu begitu juga. Pada dirinya mereka sendiri, mereka tidak bisa melihat kesalahan mereka. Pokoknya udah ikut-ikut yang lain-lain, nuduh untuk menjatuhkan orang itu. Tetapi tidak tahu dirinya sendiri mungkin lebih buruk daripada orang yang dituduh itu. Oleh karena itu kita harus belajar sebelum kita menuduh orang, sebelum kita mengatakan yang aneh-aneh tentang orang, yang buruk-buruk tentang orang. Lihat diri sendiri dulu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang dari seorang, mulai dari yang tertua. Semua orang punya hati nurani. Dan semua orang jika mau melihat ke dalam, mawas diri, introspeksi ke dalam, dia akan sadar bahwa tidak ada dirinya itu lebih suci dari perempuan yang disyarat-syarat ke depan Yesus ini. Tidak ada orang dapat mengatakan bahwa aku tidak punya dosa, itu tidak ada. Kalau orang itu mau jujur pada hati nuraninya, mau mendengarkan hati nuraninya. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena faktanya kita ini banyak dosa, macam-macam, mungkin bukan ini tapi itu gitu loh. Mungkin kita bukan berzina, mungkin tukang gosip. Bukan berzina tapi tukang fitnah. Bukan berzina kalau utang tidak membayar. Itu sama aja, itu dosa. Bukan banyak kan di Indonesia ini. Kalau mau berutang, mau katanya manis-manis, kalau mau ditagih, kata-katanya lebih keras daripada yang menagih. Itu kan. Berarti kalau kita mengatakan aku tidak berdosa, aku tidak bersalah, kita menipu diri kita sendiri karena ternyata kita mempunyai banyak kesalahan dan mungkin lebih salah daripada orang-orang seperti yang diajukan kepada Yesus ini. Coba kita baca 1 Yohanes 1:8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Berarti kita penipu, membohongi diri sendiri, dan membohongi orang lain. Kalau kita mengatakan saya tidak bersalah, tidak berdosa. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang nyata, menyolok, membunuh orang, mencuri, merampok, enggak. Tapi kan ada banyak dosa-dosa yang lain yang coba kita lihat di daftar dalam kitab suci ini. Kita baca di dalam Markus 7. Ayatnya yang ke 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian. Ya, percabulan munculnya dari pikiran kan. Mungkin orang ini tidak melakukan percabulan terang-terangan seperti wanita ini, tapi dalam pikirannya apakah kita yakin bahwa dia tidak pernah punya pikiran bercabul dengan orang lain? Dan yang tahu orang itu.
Kalau dia mengatakan saya nggak pernah, bohong. Semua orang pernah dicobai dalam pikirannya hal-hal yang demikian ini. Terus pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, terus kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini mungkin kita tidak ini, tapi ini kan banyak. Daftarnya banyak. Coba kita baca juga di dalam Galatia pasal yang ke-6. Pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, mungkin kita ke dukun, ya, mungkin kita datang ke kita ke tempat-tempat untuk cari pesugihan dan lain-lain. Terus sihir, perseteruan, kita musuh orang, bermusuh pada orang tidak bisa mengampuni. Terus perselisihan dengan saudara, perselisihan dengan teman, dengan apa, dan kita tidak bisa menyelesaikan. Terus iri hati, orang lain punya apa ya? Orang lain mungkin naik pangkat atau mendapatkan keuntungan atau menjadi baik, kita iri hati dalam hati kita. Terus amarah pada orang atau pada siapapun. Terus kepentingan diri sendiri. Terus percidraan, akhirnya senang konflik dengan orang. Terus roh pemecah belah, mungkin memecah belah keluarga, memecah belah suami istri, memecah belah teman, memecah belah kerukunan dalam gereja. Terus kedengki dengan orang. Terus kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi daftarnya banyak, saudara. Dosa itu bukan hanya yang nampak mata saja, yang dalam hati pun itu termasuk daftar dosa yang mungkin kita tidak melakukan tapi melakukan itu. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ini hal-hal yang bersifat seksual yang juga sudah disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Terus pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Coba lihat, saudara. Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, pasti salah satu itu ada dalam hati kita. Lalu kita mengatakan kita tidak punya dosa, bohong. Dengan demikian kita tidak hidup dalam kebenaran. Mungkin ada orang yang kelemahannya dalam hal dosa yang paling menyolok dalam hal ini, tapi saudara juga punya sendiri. Nah, kalau kita menyadari ini, kita tidak akan mudah menyalahkan orang. Kita tidak akan mudah untuk menutup diri kemungkinan bahwa di dalam diri kita sendiri juga ada hal-hal yang busuk, yang lebih busuk dari orang lain. Makanya perlu kita mawas diri, akhirnya kita minta ampun, kita ingin mengubah diri. Sebelum hawa nafsu itu menguasai diri kita, akhirnya mencelakakan orang. Teruskan. Ayat 9 tadi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Akhirnya mereka semua terungkap hati nuraninya, tertuduh suara hatinya, sehingga semua pergi dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani untuk melakukan apa-apa, karena mereka menyadari dirinya juga berdosa. Sehingga Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya. Dengan demikian Yesus dapat memberi konseling dan nasihat kepada orang ini secara pribadi, tidak dilihat oleh orang lain. Dia perlu privacy, ya. Dia perlu kembali juga pada dirinya secara pribadi. Terus ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?"
Jadi mereka tidak berani menghukum orang-orang itu. Mereka pulang. Mereka sadar bahwa mereka juga manusia berdosa. Kita sadar bahwa kita semua juga berdosa. Dan Allah tidak mengendaki kita tetap dalam dosa kita dan tidak sadar. Karena Allah tidak mengendaki kita tidak selamat. Dia mengendaki kita semua untuk bertobat. Coba kita baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kita. Kalau dosa kita belum sampai disentuh oleh Tuhan dan kita tidak mendapatkan hukuman atas dosa-dosa kita, itu karena kesabarannya. Dia memberikan kesempatan dan memberikan waktu kepada kita. Terus kan? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Nah, itu keinginan Tuhan. Dia mengendaki jangan ada yang binasa, maka diberi kesempatan. Terus? Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu Tuhan itu yang kita lihat dalam Alkitab ini. Demikian juga dengan wanita Samaria ini. Yang lainnya ingin segera menghukum tanpa diberi kesempatan untuk bertobat. Yesus memberi kesempatan pada orang ini untuk bertobat. Terus ayat yang 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Tidak ada orang-orang itu di sini. Terus? Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Terus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Aku pun tidak menghukum engkau. Tidak berarti Yesus membiarkan dosa. Yesus menunjukkan belas kasihan dan memberi kesempatan kepada wanita ini dengan tidak dihukum. Untuk apa? Untuk tidak berbuat dosa lagi. Untuk mengubah hidupnya. Coba kalau dia langsung dilempari batu, kapan dia bertobat? Bagaimana kita tahu bahwa dia tidak bisa bertobat atau bisa bertobat? Hukum melempar batu itu hukum kejam yang tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan pertobatan, gitu kan? Makanya dikatakan di sini. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus, Allah di dalam Yesus mengendaki perubahan manusia, mengendaki supaya pemulihan manusia, bukan mengendaki kehancuran manusia. Dia ingin dalam belas kasihannya ingin memulihkan manusia pada harkatnya yang sebenarnya, bukan sebagai hukum. Ya pokoknya menyalahi hukum, dilempari batu. Apalagi seandainya Yesus mengikuti kemauan orang-orang ahli Taurat ini, mereka sendiri melanggar karena menurut Taurat yang harus dihukum dua-duanya. Kenapa hanya satu orang yang dibawa? Sehingga dengan demikian orang yang perempuannya akan dihukum dengan suatu hukum yang sudah dilanggar lebih dahulu. Dilanggar oleh para orang-orang yang menginginkan hukum dia ini. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, aku tidak menghukum kamu. Sebab kalau memang dihukum menurut Taurat, dua-duanya dibawa. Ternyata kamu hanya sendiri, dibawa sendiri. Kalau aku menghukum, pertama, kamu nggak ada kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, aku juga salah secara Taurat. Sebab yang dihukum adalah dua-duanya. Makanya dia diberi kesempatan untuk mengubah dirinya untuk hidup baru. Dan sikap Yesus inilah yang ditawarkan kepada kita. Saudara, entah saudara dalam situasi apa kehidupan saudara, Tuhan Yesus datang menawarkan pengampunan. Tuhan Yesus datang menawarkan perubahan. Tuhan Yesus datang menawarkan pemulihan kepada saudara. Jangan sia-siakan. Terimalah tawaran Yesus ini bagi saudara. Tuhan berkati. Saudara Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.